Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ren Fitria Mahroma. Saya seorang mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin Semarang. Saya mengambil jurusan S1 Akuntansi dan sekarang saya sudah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak penyebaran COVID-19 atau yang biasa kita kenal dengan virus corona di Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang dampak penyebarannya terhadap perekonomian Indonesia, khususnya di perusahaan dari Indonesia. Nah, bersamaan dengan penyebarannya virus corona ini juga melemahnya nilai tukar rupiah yang ada di Indonesia, yang pada sampai saat ini sudah mencapai sekitar 15.000 buat dolar Amerika. Ada salah satu sampel perusahaan yaitu perusahaan kimia farma, yang mana perusahaan kimia farma ini merupakan perusahaan barang dan jasa yang berisiko tinggi, baik itu di bidang kimia, farmasi, biologi, bidang kesehatan, industri makanan dan minuman, dan juga di apotek. Nah, yang mana sampai sekarang ini perusahaan kimia farma ini sudah memproduksi lebih kurang 361 jenis obat-obatan di Indonesia. Dari maraknya penyebaran virus COVID-19 ini, PT Kimia Farma ini juga merasakan dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya itu banyaknya jumlah permintaan produk yang diminta oleh masyarakat Indonesia terhadap produk yang dihasilkan oleh Kimia Farma ini sendiri. Namun dari banyaknya permintaan tadi sehingga PT Kimia Farma ini juga mengalami dampak negatifnya, yaitu langkanya stok masker yang ada di outlet-outlet Kimia Farma itu karena banyak diborong oleh masyarakat Indonesia. Selain itu juga dari banyaknya permintaan tadi, maka kelangkaan bahan baku juga terjadi karena memang PT Kimia Farma ini merupakan PT yang produksi obat-obatan herbal. Itu juga PT Kimia Farma melakukan kegiatan dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pelanggan dan masyarakat dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini sendiri. Tindakan-tindakan atau insentif yang dilakukan pemerintah kepada dunia usaha itu antara lain yang pertama, pemerintah bertanggung jawab melaksanakan upaya penanggulangan wabah. Langkah yang perlu dilakukan yaitu penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita. Termasuk juga itu ada tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat, dan upaya penanggulangan lainnya. Nah, yang kedua itu tentang penanggulangan wabah penyakit menular, menjelaskan tindakan penyelidikan epidemiologis dilakukan melalui 4 kegiatan. Yang pertama itu pengumpulan data kesakitan dan kematian penduduk. Yang kedua, pemeriksaan klinis, fisik, laboratorium, dan penegakan diagnosis. Yang ketiga, pengamatan terhadap penduduk, pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain dan benda-benda yang ada di suatu wilayah yang diduga mengandung penyebab penyakit wabah. Yang ketiga itu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya, juga menegaskan pemerintah untuk melakukan penelusuran aktif terhadap wabah. Nah yang ketiga ini koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk membentuk tim khusus guna mengobati dan mencegah berulangnya infeksi virus corona pada korban. Nah, upaya ini sendiri dilakukan antara lain dengan membentuk pusat krisis penanganan virus corona.
Nah, yang keempat itu melakukan investigasi dan layanan jemput bola kepada korban atau orang yang terpapar atau memiliki gejala infeksi virus corona agar penyebaran virus dapat dicegah. Nah, yang kelima itu penting bagi pemerintah mengendalikan harga alat, obat, dan kebutuhan medis yang dibutuhkan masyarakat dalam mencegah virus corona dan memberikan insentif kepada produsen. Nah, untuk yang keenam itu, pemerintah melindungi segenap bangsa dengan memberikan perhatian khusus kepada warga negara Indonesia di luar negeri yang berada di negara yang mengalami wabah virus corona itu sendiri. Jika saya mempunyai perusahaan yang terdampak COVID-19, langkah pertama yang akan saya lakukan itu menjaga keselamatan karyawan saya, yaitu dengan melakukan cek kesehatan terhadap karyawan saya, apakah ada yang terjangkit atau tidak, dan mengikuti aturan pemerintah. Misalkan kalau untuk beberapa waktu harus karantina dulu di rumah, maka saya akan meliburkan karyawan saya. Tetapi saya tetap akan terus berkoordinasi dengan karyawan-karyawan saya dengan melalui staf-staf saya ataupun bawahan-bawahan saya untuk tetap mengkoordinasi kesehatan dan kelangsungan dari perusahaan saya ini sendiri. Baik itu melakukan rapat secara online, menyusun rencana ke depannya, bagaimana agar perusahaan ini tetap berjalan walaupun keadaannya ya seperti sekarang ini. Selalu kalau untuk setidaknya kalau sudah masuk waktunya bekerja, kalau kata pemerintah yang sudah mengharuskan 14 hari di rumah, setelah lebih dari 14 hari itu saya akan selalu mengontrol karyawan saya dengan menyediakan alat-alat ataupun benda-benda obat-obatan yang mampu mencegah penularan dari virus ini sendiri. Yang pertama itu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri dari perusahaan saya sendiri. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika ada kesalahan itu murni dari saya sendiri. Kalau memang ada tanggapan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.